pagi, mitra Liga dan Yusra dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Renata Surya di pagi yang cerah kali ini. Seperti biasa di hari Selasa ya, ada Ngawi Inspirasi di jam 9 sampai 10, satu sesi. Kita akan memberikan tema-tema yang tentunya menginspirasi Anda di rumah ya. Seperti kali ini, Rata juga nggak sendiri, karena sudah ada beberapa narasumber yang akan memberikan kita informasi-informasi tentunya. Iya, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat aja hari ini. Dan terutama di edisi kali ini bersama yang sudah hadir ada Bapak Satria Eka Widiarsa, Kepala Bidang Kepemudaan Disparpora Kabupaten Ngawi. Selamat pagi Kak Yaya atau Pak Satria nih. Selamat pagi Kak Renata. Oh, kita panggil Kak itu kenapa ya Mitra dengar? Oke, nanti akan kita jelaskan. Nah, ada juga di sini sebelumnya ada Mas Prince, andalan Kuarcap bidang humas Abdi Mas dan kerjasama. Selamat pagi Mas Pris. Selamat pagi Mbak. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Dan kakak. Oke, ini biar mitra dengan di rumah penasaran ya. Kenapa sih hari ini kita manggil Kak? Nah, di samping saya ada Kak Ana juga. Kak Ana Setianingsih, SPD dari Kuaran Kasrama. Selamat pagi. Oke, dan tentunya biar nggak penasaran, ini Renata kasih tahu spill dikit ya. Salam Pramuka. Salam. Wah, keren. Semangat dong. Iya. Udah ketahuan ya kalau bintang tamu kita atau narasumber kita kali ini adalah dari beliau-beliau yang ada di organisasi Pramuka. Tentunya juga di sini bersama dengan Kepala Bidang dari Kepemudaan Disparpora Kabupaten Ngawi. Dengan tema kewirausahaan Pramuka Pandupreneur. Nah, ini kita kenalan dulu ya untuk Kak Satria ya. Iya, Kak Satria sebagai Kepala Bidang Kepemudaan Disparpora Kabupaten. Bisa dijelaskan nih membidangi kepemudaan ini bagaimana tugas-tugasnya? Ya, terima kasih Kak Renata Surya. Nggak pakai 12. Nggak pakai kan. Mohon izin jadi menjelaskan sekali bahwa sesuai dengan tadi mungkin di spill di video ya di awal tadi bahwa Bapak Presiden kita, Pak Presiden Joko Widodo itu sudah mencanangkan melalui peraturan Presiden nomor 2 tahun 2022 kemarin itu tentang kewirausahaan nasional itu di tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Ini kameranya mana sih? Ada banyak sini. Oh, enggak, sini enggak, monggo. sini. Enggak ada. Nanti kalau nggak sanggup saya lambaikan tangan ya. Lambaikan tangan boleh. Nah, kebetulan ini juga sebelumnya salam dari Bu Kepala Dinas Bu Lilin untuk kegiatan ini, mudah-mudahan nanti bisa memberikan kegiatan positif bagi masyarakat untuk peningkatan perekonomian. Nah, di bidang kami itu membidangi tentang tentunya sudah jelas tentang kepemudaan. Kita juga punya peraturan daerah nomor 17 tahun 2019 tentang kepemudaan. Itu justru dibuat lebih dulu dibandingkan dengan peraturan presidennya. Berarti secara konstitusional itu Kabupaten Ngawi itu sudah lebih dulu mendukung kegiatan-kegiatan kepemudaan. Kemudian terbilang peraturan presiden, bahkan di tahun 2019 Kabupaten Ngawi juga sudah pernah untuk mendapatkan Kabupaten Layak Pemuda. Nah, kemudian tentang kewirausahaan sendiri itu kan bagian dari peningkatan perekonomian masyarakat ya. Kita juga ada visi misi Bapak Bupati tentang semesta berencana dan lain sebagainya, itu kita mengampu ke peningkatan peningkatan perekonomian masyarakat melalui kewirausahaan dengan berbasis digital itu yang kita ambil. Nah, nanti akan dijelaskan oleh kakak-kakak yang luar biasa ini tentang pandupreneur, nanti baru kita ambil garis besarnya kenapa Disparpora ini dari suara anak ya. Ini siang ya, kalau malam saya ngeri ya. Mbak, saya kebiasa jadi host jadi kayak gini ya. Paling kalau nyanyi kan bukan nyanyi gini. Nah, karena kita tugasnya adalah membina, kemudian mendampingi dari berbagai macam organisasi kepemudaan, dan salah satunya adalah Pramuka, maka kita ambil
sesuai dengan kewirausahaan, maka yang lebih banyak effortnya, karena kan kalau pramuka itu kan, kalau dulu kan kita hanya kenal pramuka itu salah satunya tadi kan tepuk pramuka, ada hanya upacara saja, terus kemudian ada alam, kebencanaan, kemudian kedaruratan, kemudian di apa yang kemudian alhamdulillah kemarin kita juga baru dilantik jadi satuan karya pariwisata bagi Papua. Ada Saka, pokoknya di Ngawi itu semua lengkap ya, ada Saka Bayangkara, kemudian yang di hutan itu Saka Manabakti, kemudian Saka pariwisata yang nggak ada cuma Saka Dirgantara sama Bahari ya, karena kita nggak punya laut sama laut. Kita punya mereka kan. Mungkin itu dari kami yang Terima kasih Pak Satria, Kak Satria. Sekarang yang kedua ini sama Kak Fris nih. Nah, Kak Fris di dalam organisasi pramuka ini kan sebagai andalan keluarga bidang humas, abdi mas dan kerjasama. Nah ini bidang yang apa di dalamnya tuh apa aja tugasnya? Monggo bisa dijelaskan dulu Kak Fris. Terima kasih. Di bidang humas, abdi mas dan kerjasama itu banyak amat kegiatannya ternyata. Tapi dulu itu apa ya ini? Humas gitu ya, humas dan lain-lain gitu. Iya, banyak banget gitu. Oke. Nah, katanya tingkatan desainer ini kan apa ya? Pesan dari saya lebih langsung berjumpa dengan saya. Tiga kali menyampaikan ini jadi kaitannya dengan desain karakter permukaan, tapi juga bisa langsung terjun ke masyarakat. Jadi kami menggunakannya dengan kegiatan mengenai Jadi seperti yang tadi udah Renata tanyain ya ke Kak Aning ya. udah tanya dulu nih. Udah tanya dulu, kita udah ya tadi ya. Jadi kita ada reuni ngobrol dikit-dikit lah ya. Udah mau selesai nih. Oh, belum, aduh ini belum, baru mulai. Nah ini Kak Fris ini kesibukannya apa tadi? Oh sibuk banget, oh ternyata benar. Karena bidang yang ada di naungi sama Kak Fris ini tadi banyak banget rangkaiannya. Oke, wah sibuk banget, berarti benar ya? Iya betul sekali. Oke, nah sekarang ke Kak Ana ya. Kak Ana apa Kak Aning sih? Aku jadi bingung. Kak Ana aja. Kita Aning aja. Iya, Kalau karena ini menyeluruh ya Kak Ana ya. aja. Oke, Kak Ana. Nah, ini adalah beliau dari Kuaran Kasma. Nah, ini apa aja nih tugasnya? Apalagi kalau Kuaran ini kan berarti di kecamatan ya. Iya betul. Nah, ini monggo nih. Iya, terima kasih kesempatannya. Jadi di sini itu perwakilan aja, mewakili karena Kak Kris kan sudah dari Cilacap. Kalau saya mewakili dari teman-teman yang di Kuarang, jadi per kecamatan masing-masing yang ikut langsung dalam kegiatan Pandupreneur, karena kan setiap Kuarang kemarin ada 2 ya Kak, mewakili untuk kegiatan pertama membuka. Waktu itu saya masih ingat kegiatan pelatihan pertama kali ya Kak, di tahun 2021. Iya, itu sebenarnya kegiatan kedua kan. Oh malah kedua. Iya. Nah itu berarti saya baru ikut. Nah dan itu kayaknya boomingnya di situ. Setelah kegiatan itu terima kasih sekali. Jadi terus teman-teman tuh banyak yang ikut, terus banyak terinspirasi kan. Makanya terus ingin sekali terjun di dunia wirausaha termasuk saya. Jadi mungkin perwakilan di sini saya membangun usahanya itu baru apa sih? Meledak gitu ya kayaknya. Iya. Mau boom gitu pas Iya. ini setelah pelatihan dari Pandupreneur. Terus apalagi dapat itu ya Kak, apa kan namanya, dapat giveaway. Aku tuh dapat itu loh Kak, oven itu yang paling besar aku, sama bahan-bahannya di dalam sama loyangnya komplit. Itu ada 3 sub, dapat 3 juga. Nah itu alhamdulillah. Jadi akhirnya jadi punya ide tadi ya, usaha tadi. dari ya. situ kok kayaknya jalannya ke sini deh gitu. Jadi dari situ terus ikutan itu, terus alhamdulillah 2 tahun ini berjalan, alhamdulillah sih, maksudnya
apa sih meningkat dengan baik gitu dari pelatihan itu. Jadi pada akhirnya intinya Bu Aning ini akhirnya kayak booming ya, Iya, kayak sudah apa ya di awal-awal kegiatan itu kayak wah ini kayaknya nih Kayaknya aja gitu. Karena awal-awal itu kan kayak ini kegiatan apa ya nanti masih kabur kan. Ternyata di sana tuh benar-benar dilatih gimana bikin kue kering yang benar-benar bagus kualitasnya, bahannya dan lain sebagainya tuh dijelaskan benar-benar. Oh ternyata seperti ini ya, nggak sembarangan ya, dan harus telaten ya, dan harus sabar kayak gitu. Jadi belajarnya benar-benar di situ kan. Oke, keren banget. So itu dia kita dengar jadi tugas-tugas atau palingnya penjelasan ya mengenai bidang masing-masing tadi dari Kak Satria, dari Kak Fris dan Kak Ana. Nah sekarang untuk ke Kak Fris dulu deh ya. Apakah itu pandupreneur? Mungkin Kak Fris atau Kak Ana yang Udah saja. Kak Fris. So pandupreneur itu apa ya? Karena sesuai dengan tema kita adalah kewirausahaan pramuka pandupreneur nih. Nah dia di rumah pasti juga penasaran apa sih itu? Ya, monggo. Iya, Kak, sebelumnya spontan saya pramuka itu dulu sebenarnya pandu ya. Jadi itu ada dua kata pandu dan kata pramuka. Jadi memang kewirausahaan di pramuka. Jadi ya sudah nanti kita berikut Ya cuma LBB terus keluar apa sih ya wah ini udah nyaman-nyaman gitu ya ikut pramuka Panas gitu disuruh pasti ya. panas-panas disuruh ini gitu begitu aja deh gitu. Nah ketika ada pandupreneur ini gitu ya, nah itu responnya bagaimana nih rekan-rekan? Maksudnya diajak ini kan kayak semacam inovasi ya, berubah ya untuk pramuka ini untuk lebih menjadi apa ya istilahnya lebih bermanfaat kegiatannya, terus mengajak teman-teman juga lebih sejahtera tentunya. Nah ini responnya gimana dari teman-teman? Iya. Baik. Teman-teman apa? Oh iya dari teman-temannya ini. Oke,
Oh iya Kak Ana boleh deh, boleh Kak Ana deh. Kalau melihat yang sudah kegiatan yang sudah kami lakukan itu yang utamanya jadi Pandupreneur ini memfasilitasi ya Kak, memfasilitasi kami untuk lebih mengembangkan lagi usaha kami, misalkan lewat bazar, kemudian kemarin juga ya Kak yang Ramadan, sebelum Ramadan tuh ada juga sih. Nah itu jadi kami setiap ada momen seperti itu kan pasti memanfaatkan dengan baik, mempersiapkan produk-produk kami agar apa bisa jual banyak kan gitu, dapat untung kan gitu kan, seperti itu. Jadi benar-benar bisa memfasilitasi kami untuk bisa berkembang lagi gitu. Berarti responnya ke anggota atau ke rekan-rekan pramuka Ya, itu baik ya, antusias. Antusias sekali. Betul. Oke, dan ini dari respon tadi kan bagus ya. Jadi semuanya akhirnya pada berlomba-lomba berinovasi. Iya, betul. Nah, ini sejak kapan sih untuk Pandupreneur ini sebenarnya benar-benar dimulai, digencarkan gitu? Kalau masukkan di program kerja itu seingat saya di antara di tahun 2021 itu sudah masuk ke program kerja, tapi karena waktu itu masih ada unsur COVID, jadi pasti itu kendala atas sekolah. Jadi kayak terbatas. Bahkan belum bisa ya, jadi hanya mundur sampai Yang kemarin itu kemarin itu kita ya 2021 itu kan. 2021 Iya. Makanya kan langsung boom gitu kan. Karena kita lama nggak Iya, bisa betul. kumpul kan Kak. Begitu kumpul ada kegiatan itu terus wow kok ada Akhirnya ini jalan wow, besar. jadi benar-benar wow Iya. bagi kami yang istilahnya mungkin yang mereka yang sudah jadi gini Kak, yang sudah ikut itu yang dari perwakilan keuangan itu ada yang memang mereka sudah punya usaha itu lama. Nah begitu ada Pandupreneur ini malah lebih antusias lagi. Oh berarti aku istilahnya gini bisa ke tingkatnya lebih luas di kabupaten misalkan. Nah melalui Dispora kemarin yang apakah puasa ya bulan puasa. Oke, ada Iya. kelas sejarah Ramadan. Ramadan. Itu kan difasilitasi sehingga produk kan bisa naik sampai ke tingkat kabupaten seperti itu Kak. Oke. Bangga sekali. Bangga sekali. Iya. Jadi kayak ini ya Kak Satria, kayak sesuatu yang di apa sih bahasa Jawa diumpat ya dari waktu Covid. Ya itu loh. Akhirnya bisa Boom. dibrokan Bisa. gitu loh. Bukan sih. Diimpet dan dimbrolkan gitu. Itu apa ya bahasa? Tertahan. Oh iya ya. Ya. Sesuatu yang ditahan akhirnya meledak gitu. Ya gitu. Meledak gitu ya. Ambiar. Ambiari akhirnya jadilah. Oke, kalau dari ini sekarang ke Kak Satria nih. Nah, sebagai dari dinas yang menaungi ya, dan dari dinas pemuda, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, misi dibentuknya Pandupreneur ini apa nih? Oh jadi gini, kalau kita harus bisa memisahkan antara Pandupreneur itu dengan Disparpora ini. Kalau Disparpora itu melaksanakan pembinaan, pendampingan, coaching dan lain-lainnya itu sebagaimana visi-misinya dinas gitu ya. Nah di situ kemudian ada beberapa yang harus kita fasilitasi, yang harus kita angkat. Nah buktinya alhamdulillah ya, di tahun ini Pandupreneur masuk ke 15 besar inovasi di Jawa Timur. Ini luar biasa. Nah kebetulan karena saat ini kami juga sedang melaksanakan diklat kepemimpinan administrator di Yogyakarta. Salam buat teman-teman kameraman ini. Semuanya Asal nonton sini nih bisa. 30 orang nih. Oke. Semuanya. Salam buat teman-teman dari mulai dari Sintang, mulai dari sampai Merauke gitu. Satu Indonesia. Indonesia Wah. nonton. Jadi kemarin kami mengangkat ketika kami melihat Pandupreneur itu merupakan hal yang bisa diangkat karena ini benar-benar bisa membantu meningkatkan perekonomian dari sisi kewirausahaan. Tapi di situ belum ada sisi digitalnya, ya, belum ada sisi teknologinya. Akhirnya kami diskusi dengan pramuka ini, caranya biar bisa terbentuk semacam marketplace gitu ya, Mbak. Kalau zaman sekarang kan istilahnya marketplace ya. Orang kan sekarang cenderungnya kan lihat medsos. Iya betul. Ya kan, mungkin dia kalau dikasih tahu semacam berita
ini loh ada sesuatu yang baru, dia nggak akan percaya, tapi dia akan percaya ketika melihat sesuatu yang di-sharekan sama orang gitu kan. Betul. Kan gitu kan, sama juga kan di sana sebelahnya enak gitu, pasti testimoninya gimana, ulasannya gimana. Nah, kita coba merangkum itu dalam suatu suatu wadah, suatu wadah di mana ini bukan aplikasi, karena kalau aplikasi itu mahal, Iya. ya kan? Aplikasi itu mahal yang pertama, yang kedua aplikasi itu tidak bisa, bahasa Jawanya itu mah bedunduk, Iya. tiba-tiba muncul ke Oke, oke. permukaan. Betul. Karena aplikasi itu minimal mulai dari perencanaan dulu, kemudian tata kelola, kemudian keluar versi awalnya, diuji coba itu minimal 5 tahun kalau aplikasi. Tapi ketika saya mencoba mengumpulkan data-database ini dari teman-teman kakak-kakak pramuka yang luar biasa ini, mulai dari tadi yang jelantah kemudian diolah menjadi mobil bekas, bukan ya? Bukan ya? Sabun, Terlalu tinggi ya? sabun Enggak, sih bisa tadi. juga ya? Bisa Oh, gitu. bisa. Bisa. Dia Oh, mungkin ban rodanya aja, rodanya dulu, dari ya. minyak ya. Oh. Dari minyak Bisa, nggak bisa bisa. kan? Suatu saat nanti Mungkin dari bisa berkembang kan? bisa berkembang. Bisa, optimis ya. Optimis kan? Mungkin ini aja bisa gitu, siapa tahu gitu. Oh iya benar-benar. Nah, itu kan punya diferensiasi produk kan. Mereka punya keunikan sendiri-sendiri. Kita ekspor ya kemarin ya. Ada apa sih di Padu Brand itu? Ada batik yang mungkin nggak dibawa sampai sekarang kan. Ada batik. Kemudian ada kerajinan. Ya mungkin ada sampelnya di depan bisa diambil ya di situ ada Yang kerajinan. tunas kelapa itu. Tunas kelapa itu bukti kerajinan. Kemudian mereka berjualan atau berwirausaha tentang peralatan dan perlengkapan. Pramuka kan mungkin dari apa? Hasduk atau hasduk, kemudian dari cincinnya, kemudian aksesoris-aksesoris lain. Kemudian ada kuliner, ada bahan makanan seperti beras dan sebagainya. Nah, kalau ini tidak bisa terakomodir dengan baik, ini mereka hanya menjadi nyun sewu, hanya berupa toko kelontong gitu, menjual beraneka macam barang. Kalau itu tidak ada diferensiasi, tidak ada teknologi yang mendukung, akhirnya alhamdulillah kita kemarin tidak ada yang kebetulan di dunia ini deh. Tidak ada kebetulan. Saya tidak percaya yang namanya kebetulan, itu sudah digariskan. Kebetulan ketika kita mencari utak-atik gatok ya bahasa Jawanya itu, kita ketemu, kita ambil yang manajemen pemasarannya. Karena kalau manajemen pemasaran itu kan ada berapa sih? Ada 4. Belit ilmu. Iya, jadi untuk teman-teman yang lain juga sih. Tapi kalau Kak Pur ini kan sering sharing gitu, enggak? Misalnya Kak ini gimana ya? Gitu. Ya gini. Jadi Kak Pur ini laki-laki tapi ini cewek kayak saya gitu. Oh, Begitu ya Kak Pur ya, maaf ya. Tapi baik kok. Oke. Ilmunya Membangun ya. Iya, terima kasih untuk semuanya. Ada juga satu lagi. Satu lagi, mini cake and catering. Alhamdulillah Padu Brand semangat berkarya. Mini cake and catering siapa? Kak Rini Kuadungan. Oh, dari Wadungan Biasa. juga Ini luar biasa. puasa ini lebih ini sebenarnya sama kayak kue kering ya. Kue kering cuman lebih banyak apa sih namanya? Variasinya. Betul. Kemudian lebih lama juga sama, lebih lama daripada saya. Terus kalau hariannya tuh kayak kue ulang tahun gitu ya. Oke. Jadi berjalan setiap hari, jadi nggak berhenti. Kak Mini, iya salah satu teman kami. Semoga Kak Ana, Kak Fris juga yang lainnya juga ini. Kalau Kak Fris misalnya ada apa? Kak Fris ada. Banyak ini. Oh ada ya. Ini yang paling laris itu pizza. Oh pizza. Pizza. Oh Kak Fris pinter bikin Ini pizza. bikin pizza. Jadi pelanggannya tau nggak? Pelanggannya tau nggak? Ibu-ibu. Bukan. Ini bunda-bunda. Ini kura-kura ninja. Kan sukanya pizza. Oh Saya iya. tahun berapa sih? Saya 80. Delapan. Kawan umurnya ya. Iya. Tapi Kak Fris ini luar biasa loh. Ini kok saya jadi host ya? Gak apa-apa. Jadi ada sisi edukasionalnya. Jadi nanti mungkin harus bisa masuk ke nanti si Mansur nanti. Ada robotiknya. Iya betul. Nah, ini yang nggak Makanya. dipunyai sama Robotik. yang lain. Oh. Robotik, Kami belum tahu ya. belum robotik. Wah keren nih Kak Fris. Nah, kan mau Kayak pesen apa? Nggak Mau dipesan? robot,
Bisa robot, bisa robotnya. Robot yang Robot bisa yang cuci piring. setrika sendiri bisa. Bisa. Ini yang paling laris robot yang bisa ini ngerjain PR gitu. Oh, Itu ya. Terus apa yang kayak Sains kertas juga ya. sains, terus kertas tuh kayak di Apakah Jepang itu, itu Crafting. paper paper craft. paper Ini luar biasa loh jadi ini. Kak Fris itu makanya saya tadi bilangnya sibuk tuh jadi harus antri Kak. Dimana kalau ingin Kak Fris itu melatih pelatihan misalkan yang apa paper craft itu atau robotik itu harus pesan beberapa tahun Sebelumnya. betul. waduh. Jadi sama kayak artis itu. Wah, keren Itu banget ya Kak Fris. Gitu. Jadi maksudnya keahlian yang nggak banyak orang bisa, tapi aku juga mau belajar kok. Oh, keren banget sih Kak Aku Fris. aja antri juga belum kok Kak. Kapan nih? Oh, kan kegiatannya pramuka banyak sekali ya. Oh, keren banget sih. Oke, kalau gitu ini sebenarnya mau Renata jadi pembukaan aja dulu Kak Satria. Tapi ternyata kita udah bahas yang lebih banyak lagi. Tapi nanti akan kita bahas lebih banyak lagi setelah satu lagu berikut ini ya. So, mitra dengerin di rumah tetap di sini aja sebelum 3 FM Radio Suara Kami. Kan, Tapi jadi Fris emang sukanya kesunya ya? Yang brigade penolong itu ya? oh iya iya iya. Bisa. Tukang sampah. Iya, kan. Oke. Kita berarti langsung aja masuk ke segmen yang kedua di Mitra Dunia. Jadi untuk Kak Fris kembali nih sama Kak Ana gitu ya di Padupreneur kan baru di booming, istilahnya baru booming di 2021 kemarin ya pasca adanya COVID juga. Nah di situ produk yang dijual apa saja bisa dijelaskan. Kemudian kalau tadi respon dari teman-teman kan minatnya banyak ya, pada berminat gitu ya. Apa saja nih yang sudah dilakukan gitu. Misalkan kayak udah pada buat atau bagaimana kayak gitu. Bisa dijelaskan ke anak atau Kak Fris gitu. Ya, alhamdulillah Kak. Jadi kegiatan ini sudah diduplikasi juga oleh kakak di Bangla dan di grup juga. Contohnya kemarin baru di-share di grup ya oleh Kak Nani dari Kuala Kedung. Iya. Jadi sudah mulai berbagi praktik baik kepada anak didiknya juga kepada mahasiswanya ya. Mahasiswanya. Mahasiswanya juga. Ya sudah mulai ini yang Bergerak lah itu. Iya. Jadi kena ke bawah. oke, jadi istilahnya kalau tadi produk-produk yang dijual itu semacam kayak selain kue itu apa aja sih Kak? Tadi kerajinan yang sempat disebutkan Kak Satria ya. Terus seperti ini produk makanannya berbahan organik. Kemudian bros ada juga Kak yang dan bros ini juga sama. Ini itu hasil dari kerajinan anak-anak didik. Oh. Jadi dengan didampingi pembina itu membuat bros, kemudian kemarin juga membuat apa seperti memanfaatkan lagi barang bekas itu kayak tempat tisu dari kardus Oh, seperti apa nah, itu dikemas lagi supaya menjadi apa bisa dijual lagi kan seperti itu. Jadi itu didampingi pembina kemudian anak-anak membuat dan dari situ kemudian bisa dipasarkan di sini ketika misalkan ada dasar di Padupreneur seperti itu. Nah Masih berarti banyak lagi ya, Kak? berarti selama ini dari segi pemasarannya masih ke basar-basar kayak gitu, kemudian dari bidang kepemudaan sendiri ya, dan di Salpro sendiri bikin aplikasi Simansur tadi. Bukan aplikasi. Apa bukan aplikasi? Bukan. Website. Website. Website-nya. Oke. Nah tapi di sini adakah mungkin kayak toko yang offline gitu mungkin Satria mau ngasih di sebelah sini kan ada gedung kan nih gitu dikasih toko offline apa Padupreneur gitu misalnya. Jadi yang datang mau kita belajar strategis nih di perempatan katanya nah gitu saya ada orang-orang ada toko nih oleh-oleh KW atau apalah gitu dari Padupreneur itu kepikiran nggak sih Kak Fris gimana? Kak Satria mungkin Kembali ke konvensional lagi gitu. oh begitu oke. Jadi sebenarnya sudah ada wacana masih wacana sih Kak. Jadi kita punya semacam shop atau store gitu yang selain display kita juga di situ nanti ini Kak jadi apa ya pusat dropshippingnya barang-barang nah itu maksudnya kita kan punya aplikasi ya Betul. punya Simansur jadi kan kita juga perlu
itu Oke, jadi kayak tadi loh. semacam drop point dan seterusnya. Jadi kayak dari keluaran-keluaran itu ya, dari bawah-bawah itu kan produknya terus kemanain, maksudnya ngumpulnya di mana gitu. Iya, betul. Nah, jadi nanti itu akan difikirkan ya, Iya. difikirkan dan dilakukan oleh Kak Sati ya kayaknya. Jadi iya, Selain difikirkan juga Saya pikirkan dan jadi dilakukan. solusinya. Betul. Jadi gini. Solusinya. Jadi Kak Satria solusinya gimana nih Gini, Kak gini, Satria? kita kan semuanya berkolaborasi nih. Baik. Berkolaborasi, ada yang dari ekonomi kreatif, kemudian nanti juga mudah-mudahan kita bisa menggandeng dari dinas koperasi. Nah, setahu kami ketika jenengan nanti mau mendirikan toko yang tadi saya sampaikan konvensional, Iya. berarti produk-produk yang didisplaykan di situ kan harus memenuhi standar, karena kan nanti ada pengecekan dari dinas koperasi, ada dari dinas pasar, ada dari dinas dinas kesehatan dan sebagainya. Nah, ketika masuk ke store itu berarti jenengan harus memenuhi standar-standar dulu, apakah dari sisi PIRT-nya, izinnya, kesehatannya, komposisinya, halalnya. Nah, mungkin ini juga harus dipikirkan oleh beberapa pihak dalam jangka waktu yang tidak ada cukup lama dulu. Kalau